Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah wa azamal ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, amma ba'd. Baik, dimohon keikhlasannya kepada hadirin yang ada di sini untuk bisa mengurangi percakapannya. Ya, jadi karena kita sudah ada di rumah Allah dan kita sudah resmi pengajian, maka mohon dengan hormat. Yang kedua, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita baru saja menjalankan ibadah sholat maghrib yang diikuti oleh jamaah tetap Masjid Nurul Fuad plus musafir. Yang musafir ini ada dua, ada musafir umum, ada juga calon-calon apa ini, taruna ya, calon bintara ya, mudah-mudahan semuanya diterima masuk ya, amin. Dan saya sebagai guru, sebagai ustadz berpesan agar Anda hidupnya selamat dunia akhirat, maka luruskanlah niat bahwa niat menjadi bintara atau menjadi prajurit angkatan laut, niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Karena memang NKRI ini 2/3-nya laut, 2/3 laut. Yang daratan itu hanya 1/3 ya. Dan yang daratan sudah banyak yang menjaga. Ada polisi, ada angkatan darat, ada masyarakat sipil, ya sudah ada yang jaga sudah. Tapi yang laut ini nggak ada yang jaga, ya. Maka peranan Anda luar biasa, ya. Peranan Anda sebagai TNI Angkatan Laut itu luar biasa. Berat tugasnya, ya. Tugasnya berat. Karena lautan itu sangat luas, ya, sangat luas. Dan pasti dipersyaratkan Anda harus bisa berenang. Kalau nggak bisa berenang, kelelep, ya, kelelep itu tenggelam. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya doakan semuanya menjadi prajurit yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa sholat 5 waktu dimanapun Anda berada. Jadi sholat itu tidak harus di darat, di udara naik pesawat juga sholat. Di puncak gunung Mount Everest yang isinya adalah es, atau di kutub utara, kutub selatan, benua Antartika, kita tetap wajib sholat. Jadi jagalah sholat, ya, jagalah Allah, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi para calon bintara ini, kalau masih diperbolehkan sama pimpinan, sama komandan atau sama panitia,
silakan duduk di sini terus, ya. Tapi kalau kata panitia kumpul, nah, kita kumpul, ya. Jadi pokoknya Anda tidak wajib duduk di sini, tidak wajib. Tapi kalau misalnya lagi free, lagi kosong, lagi istirahat, bagusnya memang di sini, bagusnya. Pengajian kita masih mengacu kepada kitab Madarijus Salikin, yaitu tentang Samudra Al-Fatihah, ya. Bahwa surat Al-Fatihah itu seperti samudra yang akan diarungi oleh Anda sebagai TNI Angkatan Laut. Artinya samudra itu kan luas dan dalam, ya, dalam. Nah, demikian juga surat Al-Fatihah sama. Surat Al-Fatihah yang kita sudah hafal setiap hari dibaca 17 kali, yang diawali dengan Bismillah. Bismillah boleh dibaca sir, pelan, boleh juga dibaca keras, ya. Jadi dua-duanya boleh, ya. Jadi jangan sampai kaget. Oh, tadi ustadznya nggak baca Bismillah, ya. Baca, ya, tenang saja. Ustadznya baca Bismillah, cuma Bismillahnya yang sir, ya. Sir itu artinya pelan. Nah, gitu, ya. Dan itu banyak dilakukan oleh imam-imam Masjidil Haram, baik di Mekah maupun di Madinah. Jadi kalau Anda nanti suatu saat dikaruniai Allah untuk umroh, ya, amin, ya. Anda dikaruniai umroh, nanti Anda lihat sendiri, ya, bahwa imam-imam internasional, imam besar di Masjidil Haram Mekah yang ada Ka'bahnya dan juga di Masjid Nabawi, itu mereka semuanya Bismillahnya itu sir, ya. Jadi jangan dikatakan nggak baca Bismillah, jangan, salah itu. Mereka baca Bismillah, tapi Bismillahnya sir. Nah, gitu, ya. Nah, Pak Ustadz, bagaimana kalau Bismillahnya keras? Bismillahirrahmanirrahim, boleh, ada masalah, ya. Jadi kita tidak perlu mempertentangkan. Ini perlu saya sampaikan karena mungkin Anda sholat di sini sekali, atau mungkin 2 kali, ya, atau mungkin 3 kali. Jadi supaya tidak kaget. Para jamaah sekalian, kita sudah sampai kepada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Yang di situ disimpulkan bahwa beribadah kepada Allah tidak boleh dilakukan kecuali dengan cara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Apa terjemahan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah, kami menyembah, kami sujud. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami berdoa, kami memohon pertolongan. Jadi ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, haji, itu tidak boleh suka-suka gua, suka-suka saya. Saya sukanya begini, saya sukanya begini, nggak boleh. Tapi sudah ada petunjuk, tuntunan ilmu dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara sholat sudah diajarkan oleh Nabi. Bagaimana cara berwudu sudah diajarkan oleh Nabi. Bagaimana cara berhaji, berumrah sudah diajarkan oleh Nabi. Bagaimana cara membaca Al-Quran sudah diajarkan oleh Nabi. Semuanya mengikuti petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam sebuah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man, barang siapa, amila, melakukan, mengerjakan, man amila amalan, man, barang siapa, amila, melakukan, mengerjakan amalan, satu amal ibadah. Barang siapa mengerjakan satu amal ibadah, laisa alaihi amruna, laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunannya dari kami, tidak ada tuntunannya, tidak ada petunjuk yang dari kami,
fahuwa raddun, maka tertolak. Ya, maka tertolak. Oleh karena itulah maka kita di dalam beribadah harus sesuai dengan hadis, ya, harus sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Itu tadi, bagaimana caranya berwudu, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya haji, umrah, dan seterusnya. Dan tentu para ulama sudah membuat sebuah formulasi. Apa itu formulasi? Formulasi itu rumus, ya, rumus yang disebut ilmu fikih, ya, ilmu fikih. Sehingga ada fikih dari Imam Syafi'i, ada fikih dari Imam Ahmad, ada fikih dari Imam Hanafi, ada fikih dari Imam Hambali. Itu adalah hasil perumusan para ulama. Jadi para ulama itu menggali Al-Quran, menggali hadis Nabi. Al-Quran dengan hadis Nabi itu jumlahnya banyak mana kira-kira? Banyak mana jumlah Al-Quran, ayat Al-Quran dengan hadis Nabi? Banyak mana? Banyak hadis. Kalau Al-Quran itu 6.000 sekian jumlahnya, 6.000 sekian. Kalau hadis itu puluhan ribu, ratusan ribu. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal pernah hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis Imam Ahmad bin Hambal hafal. Ya, hafal di dalam kepala, bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala berarti hilang dong. Ya. Jadi hafalnya itu di dalam kepala, bukan di luar kepala, bukan. Kadang-kadang kita membuat kalimat yang kurang pas. Oh, dia hafal di luar kepala. Di luar kepala ya layang-layang lah, ya. Jadi hafalnya di dalam kepala. 1 juta, bayangkan. 1 juta. Nah, jadi para ulama menggali Al-Quran, menggali hadis, dan mereka paham bahasa Arab, mengerti tentang ilmu nahwu, ilmu sorof, mengerti tentang ilmu balaghah, ilmu bahasa. Kemudian mereka juga tahu ulumul Quran. Ulumul Quran itu ilmu-ilmu dasar tentang Al-Quran. Boleh diminum dulu, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dapat nggak? Dapat, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ilmu Quran tahu, ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Quran, mulai dari asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya ayat. Oh, ayat ini waktu turun sebabnya karena ini. Oh, ayat ini turun sebabnya karena ini. Ada peristiwa ini, ada peristiwa ini. Kemudian turun ayat, itu namanya asbabun nuzul. Ya. Kemudian ilmu tentang mukjizat, ya. Kenapa Al-Quran bisa menjadi mukjizat yang luar biasa? Dan memang mukjizat yang paling sempurna adalah hanya dimiliki oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran, dan Al-Quran itu berlaku sampai hari kiamat. Sedangkan mukjizat-mukjizat zaman dulu seperti tongkatnya Nabi Musa itu hanya berlaku ketika itu saja. Hanya berlaku ketika itu saja untuk menghadapi Fir'aun. Supaya Fir'aun beriman. Beriman. Nah, tapi ternyata Fir'aun tidak beriman, tetap kafir, tetap ngeyel, ya, tetap durjana, tetap sombong, ya. Nah, tapi kalau Al-Quran, dia akan berlaku terus sampai hari kiamat, dikaji, dipelajari manusia, kemudian satu persatu manusia beriman. Orang Jepang beriman, orang Eropa beriman, orang Swedia beriman, orang Belanda beriman, orang Jerman, orang Prancis, orang Afrika beriman melalui Al-Quran ini. Ya, walaupun nabinya sudah wafat, Nabi Muhammad sudah meninggal, sudah wafat, tapi mukjizatnya masih ada, dan kita semua di rumah punya. Ya, dan Al-Quran itulah setelah dikaji, dipelajari, diceramahkan, dipidatokan, disebarkan, ya, baik melalui mimbar Jumat maupun melalui pengajian, maupun melalui YouTube, melalui macam-macam,
akhirnya satu persatu manusia beriman. Ya. Nah, jadi makanya pantas kalau nanti di hari kiamat umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbanyak. Karena apa? Karena nabinya sudah wafat, tapi mukjizatnya masih ada. Sehingga ketika Al-Quran itu dikaji, orang tercengang. Oh, iya ya. Ini bukan karangan Muhammad ini. Ya, Nabi Muhammad hidupnya di Mekah, Madinah. Mekah, Madinah nggak ada laut, nggak ada laut. Ya, ke Laut Merah jauh, ya jauh. Nah, tapi banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang laut, banyak. Ya, dalam surat Ar-Rahman tentang laut banyak sekali. Makanya saya sarankan kepada adik-adik, nanti kalau sudah punya rezeki ya, beli Al-Quran terjemah. Ya, memang sih semuanya sudah ada di sini, memang betul di sini ada, ya. Tetapi beda rasanya, beda. Kalau kita punya Al-Quran yang kertas, beda. Kalau kita punya Al-Quran yang ada di sini, yang digital, itu ya kalau mau buka, kalau nggak mau buka, ya nggak ada Qurannya itu, nggak ada. Kalau nggak mau buka, yang dibuka hanya YouTube, yang dibuka hanya TikTok, ya kan? Gitu. Tapi kalau Al-Quran kertas, kita ngelihatnya aja sudah, ya, sudah menimbulkan daya tarik bahwa ini apa sih? Al-Quran ya, coba. Masya Allah, Subhanallah. Nah, kita sudah tertarik ingin membaca. Jadi usahakan jangan tertipu dengan digital. Karena kemarin mahasiswa saya ada yang salah, Pak, ini ada yang kecelakaan mahasiswa saya, kecelakaan. Jadi saya tanya dalam ujian itu, dalam ujian, ternyata dia jawabnya surat Al-Amsal 20.13. Saya lihat Al-Amsal, nggak ada Al-Quran namanya Al-Amsal, nggak ada. Terus nggak ada 20.2, 20.213, nggak ada. Ini pasti Injil, Alkitab. Saya tanya, Mas, kamu agamanya apa? Saya Islam. Benar. Kamu bukan susupan. Maksudnya mahasiswa non-Islam, Kristen, tapi menyusup ikut dalam kelas pendidikan agama Islam. Menyusup gitu loh, menyusup. Loh, kamu kok dalam jawaban ujian kamu kok tulisannya begini, surat Al-Amsal? Nggak ada dalam Al-Quran itu surat Al-Amsal, nggak ada. Akhirnya dia mengakui, Pak. Oh iya Pak, saya selama ini tidak pernah belajar Al-Quran langsung. Saya hanya buka Google. Di situ dia tersesat. Gara-gara belajarnya hanya dari Mbah Google. Akhirnya tersesat. Dia kira itu Quran. Padahal itu Alkitab, Bible, Injil. Dia ngaku kepada bapak saya bahwa saya terus terang selama ini tidak pernah belajar Al-Quran langsung, maksudnya Al-Quran yang kertas itu loh, ya. Dan tidak pernah belajar Al-Quran dengan berguru, nggak pernah. Dia hanya Google, akhirnya tersesat. Betul dia ketemu ayat-ayat Bible, Alkitab, Injil, kemudian dia tulis dalam kertas ujian saya. Saya waktu koreksi kaget, ya Allah, Al-Amsal. Jadi makanya jangan belajar Quran dari Google, jangan. Belajar Al-Quran dari gurunya langsung, ya, gurunya langsung. Baik itu tajwid maupun tahsin, ya. Silakan yang mau kumpul nggak apa-apa. Yang penting jangan belajar dari Google ya. Tuh, pegang itu, ya, pegang. Dan ini serius Pak, ini kenyataan betul. Mahasiswa saya sekarang, mahasiswa baru. Mas kumpul Mas.
Saya ucapkan terima kasih kepada yang berinisiatif membuat ini bandrek. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya. Soalnya ini termasuk makanan yang cocok di musim dingin, ya cocok ini. Cocok. Baik, saya lanjutkan. Jadi saya bukan ngarang Pak ya, tapi itu asli mahasiswa saya, betul-betul dia tersesat karena gara-gara tidak pernah mengenal Quran langsung. Kalau mengenal kan tahu, oh ayat pertama Fatihah, kedua Al-Baqarah, ya surat pertama Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran dulu, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am, ketujuh Al-A'raf, kedelapan Al-Anfal, kesembilan At-Taubah. At-Taubah punya nama lain Al-Baro'ah, ke-10 Yunus, ke-11 Hud, ke-12 Yusuf, ke-13 Ar-Ra'du, ke-14 Ibrahim, 15 Hijr, 16 An-Nahl, 17 Bani Israel, 18 Kahfi, 19 Maryam, 20 Toha, 21 Al-Anbiya, 22 Al-Hajj, 23 Al-Mu'minun, 24 An-Nur, 25 Al-Furqan, 26 Asy-Syu'ara, dan seterusnya. Ya, itu harus dihafal Pak. Mahasiswa saya wajibkan untuk hafal. Dan banyak yang belum hafal, ya, banyak yang belum hafal. Nah, kenapa? Karena tidak belajar Quran sejak dini, sejak kecil. Ya. Maka bapak-bapak yang punya anak, jangan terlambat Pak. Sekolahkan anak di SD IT. Ya. Muhammadiyah punya SD IT. Ya. Teman-teman dari PKS punya SD IT. Dari Robi Rodia punya SDIT, tapi namanya SDIKT. Ya, sama, maksudnya sama, yaitu kurikulum terpadu. Ya. Jadi antara pelajaran dari umum dengan pelajaran dari agama di mix, ya, digabung. Sehingga sekolahnya sampai sore, full day, ya, full day. Berangkat jam 7 pagi, pulang jam setengah 3 sore. Jadi pulang tidak usah ikut TPA lagi, nggak usah. Nggak usah ikut TPA lagi, nggak usah. Pulang tinggal mandi, main sebentar, kemudian kalau capek tidur. Ya. Jadi jangan sampai bapak-bapak yang punya cucung yang mau masuk sekolah SD, kalau bisa diusahakan di SDIT, ya, atau SDIKT Robi Rodia. Ya. Robi Rodia ada di Jalan Cengkeh 1, Gedung Meneng, Raja Basa. Dan insya Allah tahun 2025 akan pindah di Jalan Pulau Singkep, Sukarame. Ya, jadi tahun 2025 akan pindah. Ya. Jadi bagi bapak yang dari Panjang lebih dekat. Baik. Jadi itulah bahaya kalau kita belajar Al-Quran hanya lewat Google. Ya. Belajar dari Google ada manfaatnya, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai pedoman utama, tidak boleh. Ya. Pedoman utama tetap harus berguru kepada orang yang masih hidup, pada ustadz, guru, kiai, ulama yang hidup. Itu yang utama. Terus gunakanlah Al-Quran kertas, mushaf, ya, mushaf yang sudah dicetak berjuta-juta oleh Saudi dari percetakan Al-Quran di Madinah. Mereka sudah nyetak jutaan dan disebar seluruh dunia. Nah, kalau yang dari Saudi gratis Pak, gratis. Memang orang Saudi itu duitnya banyak. Jadi kalau Al-Quran yang cetakan Indonesia, cetakan Menara Kudus, cetakan Solo, Semarang, Jakarta, Bandung, ya belilah di toko, ya nggak mahal kok. Dan sekarang Al-Quran terjemahan juga sudah ada, ya. Ada yang 50.000, ada yang 75.000, ada yang 100.000, ya. Sekitar itulah, sekitar itu. Jadi jangan sampai beli sepatu 1,5 juta bisa. Mas, berapa itu harga sepatu? 500.000 Pak, 1,5 juta. Udah punya Quran belum di rumah? Belum. Nah, ini sesuatu yang menyedihkan. Beli sepatu bisa, beli Al-Quran terjemahan nggak bisa. Tapi alasannya kan ada Pak di sini di kita. Nah, sekali lagi di sini ini nggak yakin lah, nggak pernah dibuka, ya.
Kecuali orang-orang yang betul-betul sudah kuat imannya, dia buka di sini Al-Quran digital. Ya, maka kita tetap menyarankan Al-Quran kertas, ya mushaf tetap. Ya. Karena itu akan menimbulkan daya tarik untuk memegang, dan memegangnya pun harus berwudu, ya kan, berwudu. Kalau ini apa harus berwudu? Enggak harus berwudu. Ya kalau ini. Tapi kalau mushaf itu berwudu. Ya. Adabnya berwudu, adabnya. Jadi kembali ke situ, kembali ke sini bahwa dalam beribadah kita harus mencontoh tuntunan dari Nabi. Maka kalimat iyyaka na'budu mengandung konsekuensi harus ada Nabi. Ya Pak ya. Kalimat iyyaka na'budu harus membawa konsekuensi Allah harus mengutus Nabi. Harus. Kenapa? Karena Nabi yang akan memberikan contoh praktek bagaimana sholat, bagaimana takbir, bagaimana sedekah, ya. Nggak bisa, nggak ada contoh, nggak bisa. Harus ada contoh. Nah, contohnya itu adalah utusan Allah, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beribadah kepadanya berarti bersyukur, mencintai, takut kepadanya sesuai dengan fitrah, sejalan dengan akal yang sehat. Ya. Jadi ibadah itu bentuknya luas Pak ya. Bisa bersyukur, ya bersyukur, alhamdulillah. Pak Nurdin apa kabar? Alhamdulillah. Gimana warungnya laris? Alhamdulillah. Bagaimana anak-anaknya sehat? Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah terus Pak. Alhamdulillah terus. Ya. Alhamdulillah terus. Jangan sampai Pak lagi sakit ini, lagi ini. Jangan. Pokoknya alhamdulillah. Nah, nanti kalau dia menyelidiki lebih dalam, saya dengar anak Bapak dirawat ya di rumah sakit. Oh iya. Nah, disitulah baru kita sedikit memberi penjelasan bahwa anak saya dirawat di rumah sakit. Nah, itu sedikit saja memberikan penjelasan. Cukup dengan kalimat oh iya, nah, cukup itu, oh iya. Tapi nggak boleh mengeluh, nggak boleh raut mukanya menunjukkan sedih gitu loh. Iya, nggak usah, raut muka biasa aja, ya. Maka dahulukan dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana Pak kabar keluarga? Alhamdulillah. Bagaimana Pak bisnis kita? Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah nomor satu. Ya. Jangan sampai pelit mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kalau kalimat alhamdulillah yang enteng saja kita pelit, maka kita tidak mungkin bisa bersyukur dengan yang lebih besar. Bersyukur dengan yang lebih besar itu apa? Bersyukur yang lebih besar itu menggunakan seluruh nikmat Allah untuk jalan ketaatan. Ya, menggunakan mata untuk jalan ketaatan, menggunakan telinga untuk jalan ketaatan, menggunakan hidung untuk jalan ketaatan. Emang ada Pak Ustadz menggunakan hidung bukan untuk jalan ketaatan? Ada. Cewek lewat dicium. Cewek lewat dicium. Nah, itu namanya bukan ketaatan. Maksiat. Ya. Jadi supaya jelas, saya kalau pengajian memberi contoh itu mesti yang vulgar, jelas. Nah, jadi gunakanlah telinga untuk jalan ketaatan, gunakanlah otak, mata, hidung, mulut, tangan, kaki, kulit untuk jalan ketaatan. Jangan untuk jalan kemaksiatan. Ya. Maka saya berdoa mudah-mudahan nanti wali kota yang terpilih di Bandar Lampung bisa seperti di kota-kota lain, ya, bisa membuat tanda tangan menutup tempat prostitusi. Ya. Ada sih di Jakarta ada, kalau tidak salah Alexus ya di Jakarta itu Alexus ditutup hanya dengan surat itu. Alexus. Kemudian di Surabaya juga wali kota Surabaya, saya lupa namanya, Bu Risma ya, dengan tanda tangan, maka tempat pelacuran ditutup, ya. Jadi bapak-bapak kalau mau menjadi wali kota silakan Pak daftar Pak, nanti saya nyoblos,
Saya nyoblos. Ya, yang penting punya niat untuk menutup tempat-tempat maksiat. Itu pahalanya luar biasa, Pak. Hanya dengan tanda tangan loh, Pak. Ya, tempat maksiat ditutup. Jadi mari kita gunakan seluruh perangkat, seluruh nikmat Allah ini di jalan taat. Itu namanya syukur. Dan itu syukur tingkat tinggi, Pak. Nah, syukur tingkat awal, lidah enteng mengucapkan alhamdulillah. Ya, lidah ini. Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Sekarang tinggal di mana? Tinggal di Jakarta. Kerjanya apa? Kerjanya jadi kuli bangunan. Ya, jadi semuanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mau kuli bangunan, mau kuli pelabuhan, mau kuli apa namanya, angkat-angkat barang di stasiun, di terminal, nggak ada masalah. Ya sebenarnya pekerjaan itu banyak, Pak. Jadi kalau dikatakan lapangan pekerjaan sempit, ya itu ya betul boleh juga, tapi itu sifatnya politis, ya politis. Wah ini pekerjaan sempit. Tapi sebenarnya pekerjaan itu di mana saja ada, termasuk hanya modal tenaga saja untuk ngangkat barang. Itu pekerjaan halal itu, Pak. Ya. Apalagi kita nggak pasang tarif ya. Misalnya orang turun dari mana keberatan, ini Bu saya bawain, berapa ongkosnya? Udah terserah Ibu, seikhlasnya. Angkut, ya, angkut tas, koper, barang. Nah kalau kita bilang seikhlasnya malah nanti dapatnya gede, Pak, gede, ya. Atau nggak dikasih sama sekali, ya. Lo katanya seikhlasnya, ya udah nggak apa-apa. Ibu nggak ngasih nggak apa-apa, ya udah, saya ikhlas. Jadi tapi hari ini mana ada anak muda yang mau jadi kuli? Mana ada anak muda yang mau jadi kuli? Nggak ada, Pak. Padahal kuli itu mulia, Pak. Mulia. Dibandingkan dengan koruptor. Koruptor itu justru yang buruk, yang jelek itu. Karena mematikan bangsa pelan-pelan. Bangsa ini dimatikan pelan-pelan, dicekik pelan-pelan. Ya, koruptor itu. Jadi lebih baik jadi buruh, jadi kuli bangunan, jadi kuli pelabuhan, angkat barang. Ya. Jadi sebenarnya masalah pekerjaan itu mulia tidaknya bukan diukur dari fisik, Pak, bukan. Pekerjaan, Pak, pekerjaan. Mulia tidaknya tidak diukur dari fisik, tidak. Kalau dia pakai dasi, pegang bolpen, mobilnya BMW, ruangannya ber-AC, mulia. Enggak. Kalau dia kerjaannya angkat karung atau gali apa? Gali untuk bikin gorong-gorong atau untuk PLN dan segala macam. Itu kita lihat, hina sekali. Bukan hina. Hina atau mulia tidak diukur dari fisik, tidak. Hina mulia diukur dari pekerjaan itu halal atau haram. Itu aja, Pak. Itu aja. Jadi pekerjaan itu hina atau mulia di sisi Allah, kita lihat ini haram atau halal. Itu saja. Kalau ini halal, maka itu mulia. Ya, termasuk dagang itu mulia, ya, dagang yang benar, dagang yang mengikuti sunnah Nabi, tidak berbohong, tidak berdusta. Mungkin di sini ada orang-orang pasar kan, Pak, ya. Jadi kalau dagang ya harus jujur. Nanti akan diberkahi Allah, ya. Jangan sampai berbohong, ya, terutama buah-buahan ini. Yang paling sering itu buah-buahan. Kelihatan mulus-mulus, pas sampai rumah pada busuk. Ya. Dibilangin, oh ini manis, duku komering, duku Palembang manis. Pas sampai rumah asam semua. Ya. Udah dicicip sih, udah manis. Nah, ini cicip kan yang paling atas. Ya, nggak mungkin orang mau nyicip tuh ngorek ke dalam. Bu, boleh cicip Bu? Boleh. Saya korek ke dalam ya. Nggak mungkin, di dalamnya itu biasanya asam. Yang paling atas sudah ditaburi yang manis-manis dong, taburi.
Jangan begitu. Itu jualan yang tidak berkah. Jadi kembali ke sini bahwa iyyaka na'budu mengandung makna bahwa kita beribadah harus mengikuti contoh. Dan contoh itu mengharuskan adanya orang yang bernama utusan Allah, yang bernama Nabi, yang bernama Rasul. Itulah yang disebut dengan nubuwah. Nubuwah, ya, kenabian. Beribadah kepada Allah termasuk bersyukur, mencintai dan takut kepada Allah. Mencintai, cinta itu ibadah, Pak. Dan ini penting, Pak. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah menanamkan rasa cinta saya kepada agama dari SMP. Saya itu cinta agama itu dari SMP, Pak. Dari SMP cinta agama, dari SMA saya baca buku agama banyak sekali. Akhirnya pelajaran sekolah saya nggak jadi juara satu, nggak jadi juara satu, nggak jadi juara dua. Karena saya banyak sekali baca buku agama. Bukunya Imam Ghazali yang Ihya Ulumuddin saya baca. Ya. Jadi adalah karunia yang besar, Pak, kalau Bapak sudah punya rasa cinta kepada agama. Dan cinta kepada agama itu mahal loh, Pak, mahal. Gak semua orang cinta agama, gak semua. Ya. Ada yang cintanya sama artis, ada yang cintanya sama sinetron, ada yang cintanya sama dangdut, ada yang cintanya sama komedian, stand up komedi, ada yang cintanya sama ludruk, wayang kulit, ya. Ada yang cintanya sama reok dan lain-lain. Yang cinta pengajian itu mahal, Pak, mahal. Nah, kalau ternyata Bapak termasuk orang yang cinta pengajian, orang yang cinta masjid, orang yang cinta Al-Quran, orang yang cinta agama, maka syukurilah, Pak, itu barang mahal, Pak, mahal sekali. Dan itu tanda-tanda bahwa Bapak sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dimanapun ada majelis ilmu, kalau bisa kita datangi. Kalau kita kuat, ada kendaraan, ya, kitanya kuat, Pak, ya, nggak sakit-sakitan itu, nggak sakit-sakitan. Ada kendaraan, maka dimanapun pengajian itu kita datangi. Pengajian di masjid A, pengajian di masjid B, di masjid C, kita datangi terus. Ya. Nah, jadi mencintai itu adalah termasuk jenis ibadah. Nah, demikian juga takut, ya, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya rasa takut kepada Allah, itu juga termasuk ibadah. Ibadah itu, Pak. Ya. Karena dengan adanya takut kepada Allah, maka itu merupakan benteng yang kokoh untuk kita selamat dari perbuatan maksiat. Orang yang bisa selamat dari perbuatan maksiat itu berarti di dalam dirinya itu ada rasa takut kepada Allah. Enggak lah. Ketika diajak, ya, bro, yuk kita malam tahun baru jalan-jalan ke sana. Kita ngerampok rumah orang. Ya. Ini sudah disiapkan kunci teh, linggis, obeng, segala macam. Sudah dirapatkan lah bagaimana caranya, siapa yang jaga motor, siapa yang jaga mobil, siapa yang matiin bukan matiin, merusak CCTV, siapa yang pakai helm, ya, sudah diatur. Kita ditawari, bro, ikut yuk. Mana? Itu ada rumah mewah mau kita satroni, mau kita rampok. Cukup dengan satu kata, Pak. Cukup dengan satu kata. Enggak lah. Itu sudah ibadah, Pak. Hanya dengan kata enggak lah. Enggak lah, itu sudah sebuah ibadah, Pak. Itu pahalanya besar, Pak. Besar. Tapi kalau Bapak bilang, oke lah kalau begitu, aku melok. Wow, sudah dicatat sama malaikat. Ya. Jadi penolakan terhadap sebuah kemaksiatan, penolakan hanya dengan satu kata. Ya. Kalau si Dono mengatakan don't know, kasih no. Nah, itu. Kalau kamu nggak tahu sesuatu, bilang no. Ya. Itu yang ngomong Indro.
Jadi di antara mereka itu yang masih hidup Indro, ya. Jadi kalau kita ada pesannya bagus, Pak. Pesannya bagus. Kalau kita tidak mengetahui sesuatu, jawab aja no, itu aja. Jadi misalnya dapat SMS, Pak, ya. Selamat, Bapak mendapatkan hadiah 15 juta dari PT Gunting Rambut. Langsung aja no, langsung dibuang, ya. Karena apa? Karena kita itu don't know, kita kan nggak tahu, ya. Kecuali Pak Sarjono SMS ke saya, Pak Nurdin, di rumah saya ada bingkisan untuk Bapak, paket, silakan datang. Nah, yang ngomong Pak Sarjono, itu pasti benar, nggak mungkin Pak Sarjono bohong, nggak mungkin. Berarti kita know, kita tahu. Tapi kalau selamat, Anda beruntung mendapatkan hadiah 15 miliar dari PT Bolang Baling, maka itu kan sesuatu yang kita tidak tahu. Tidak tahu kan, itu gaib kan, langsung aja buang, langsung delete, langsung no. Jadi kasih no. Jadi memberikan kata-kata no itu adalah sebuah ibadah, Pak. Ibadah. Kita diajak berzina, kita diajak pesta seks, kita diajak ngerumpi, no. Itu udah ibadah, Pak. Udah dapat pahala. Padahal hanya kalimat no. Kan enteng, Pak. Enteng kan kalimat no? Enggak lah. Pak, besok kita ke Jawa ya. Ngapain? Ya kita cari itu rezeki dari alam gaib. Kita ketemu dengan Mbah Dukun, kemudian nanti kita dapat harta warisan dari Pangeran Diponegoro, dari Empu Tantular, dari Empu Gandring. Nah, kita jawab aja no. Ya. Jadi jangan sungkan-sungkan menjawab no. Pertama, kalau pesannya itu adalah pesan yang MJ mak jelas. Ya, mak jelas. Yang kedua, kalau itu ajakannya adalah ajakan maksiat, jawab aja no, enggak lah. Dan kalimat no itu insya Allah merupakan cerminan bahwa kita takut kepada Allah, dan takut kepada Allah itu ibadah. Ya. Berapa menit lagi Pak Isya? 10 ya. Ya. Baik, jadi jangan segan-segan mengatakan no, ya. Jangan, aduh aku mau nolak nggak enak. Jangan, mau nolak nggak enak. Kenapa? Itu bapak itu sering ngasih duit ke saya. Bapak itu sering ngasih duren, tiga tentengan, 3 gandeng, sering dia. Jadi kamu nolak nggak? Enggak, saya nggak nolak. Saya nggak enak mau nolak. Nah, itu termasuk setan, Pak. Kalimat saya nggak enak itu setan. Nggak boleh ada kata-kata saya nggak enak nolak. Ya, nggak boleh. Harus tolak. Ya, nolaknya dengan cara yang halus. Oh Pak, maaf Pak, saya nggak bisa ikut. Ya. Nggak usah dikasih alasan. Kalau dikasih alasan ya nanti takutnya alasan itu bohong. Kenapa nggak bisa ikut? Saya lagi banyak kerjaan. Nah, padahal kerjaannya cuma satu, apa? Tidur. Ya. Tapi kalau bilang saya lagi ada kerjaan boleh. Saya lagi ada kerjaan, ada. Kalimatnya itu pakai ada. Jangan banyak. Saya nggak bisa ikut lagi banyak kerjaan. Loh, kalau lagi banyak kerjaan takutnya bohong. Ya, jadi jawab aja, saya lagi ada kerjaan. Nah, ketika ditanya, apa kerjaanmu? Arep turu. Gitu ya. Mau tidur. Loh, kenapa tidur? Aku semalam ini capek, ngantuk, begadang. Saya tadi siang juga begitu, Pak. Tadi siang saya naik motor itu udah mau jatuh, Pak. Ya, ternyata ngantuk berat tadi pagi. Jam berapa ya? Sekitar jam 11, setengah 12. Setengah 12 saya naik motor dari Unila ke rumah. Kayaknya agak oleng gitu loh Pak, agak oleng ya. Ini ngantuk ini, ngantuk, betul ngantuk betul. Ya. Nah, jadi itu memang tidur itu juga penting Pak ya, penting supaya kita kembali stamina-nya full.
Jadi beribadah itu tidak hanya sholat, ya. Beribadah itu termasuk bersyukur, termasuk cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu berarti cinta pengajian, cinta Al-Quran, cinta agama Islam, cinta Rasulullah, cinta masjid, cinta Mekah, cinta Madinah, cinta Ka'bah. Itu luas, Pak. Termasuk cinta dakwah, ya, cinta perjuangan Islam, cinta orang Palestina, ya luas. Kalimatnya kan sederhana, cinta Allah, ya, cinta Allah. Nah, Allah kan punya rumah, namanya rumah Allah. Nah, itu kita cinta sama rumah Allah. Allah kan punya firman, firman Allah, kita cinta dengan firman Allah. Allah kan punya hamba-hamba kesayangannya, cinta dengan hamba-hamba kesayangan Allah, yaitu orang beriman. Jadi kalimat cinta Allah itu kalau dijabarkan luas, ya, karena kita mencintai apa-apa yang Allah juga cinta. Sekali lagi, Pak, ya. Cinta Allah itu juga bermakna kita mencintai apa saja yang Allah cinta. Allah cinta enggak sama orang bertakwa? Cinta, berarti kita juga cinta. Ya. Allah cinta enggak dengan orang yang dermawan, orang yang sabar? Cinta, berarti kita juga harus cinta. Kita harus cinta pada orang yang sabar, orang yang dermawan, ya, orang yang rajin ke masjid, ya. Jadi itu kalimatnya luas, mulai dari bersyukur, mencintai Allah, takut kepada Allah, ya. Takut kepada Allah itu dicirikan dengan kita berani mengatakan no, ya, berani mengatakan enggak lah. Nah, jangan sampai lidah kita itu jangan sampai kaku, Pak. Mau mengucapkan enggak lah itu kok kayaknya lidah ini kayak kaku gitu loh, kayak kaku. Jangan, lancarkan aja. Mas, maaf ya, nggak bisa ikut. Supaya kita lebih sopan, Pak, ya, lebih sopan. Mas, maaf ya, nggak bisa ikut. Berdasarkan fitrah, ya, karena memang kita fitrah itu lahir dalam keadaan suci, ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Apa fitrah? Fitrah itu sudah beragama Islam. Fitrah itu sudah bertauhid, sudah mengenal Allah. Itu namanya fitrah. Ya. Jadi zakat fitrah. Zakat fitrah. Nah, itu sebenarnya kalimat itu sedikit perlu dikoreksi, ya. Sebenarnya zakatul fitri, ya, zakatul fitri. Zakatul fitri. Dan fitrah diartikan suci juga sebenarnya kurang tepat, ya. Jadi fitrah itu artinya kita sudah mengenal Allah. Nah, kita sudah mengenal Allah. Kita sudah di rel yang benar, on the track, Pak, on the track. Rel yang benar. Rel apa? Rel tauhid. Itulah fitrah. Jadi fitrah itu artinya on the track, sudah di rel yang benar. Relnya apa? Tauhid. La ilaha illallah. Sejalan dengan akal yang sehat, ya. Karena memang apa namanya? Apa yang Allah perintahkan itu pasti sejalan dengan akal yang sehat. Ya, dan apa yang Allah larang juga sejalan dengan akal yang sehat. Misalnya Allah melarang minuman keras. Allah melarang minuman keras. Itu sejalan nggak dengan akal yang sehat? Sejalan nggak? Jalan dong. Ya. Karena minuman keras membuat pikiran kita rusak, membuat ngomong kita ngaco. Sholat juga nggak sah, Pak. Nggak sah sholat. Kalau sholatnya sambil mabuk itu, nggak sah. Nah, jadi apa yang dilarang Allah sejalan dengan akal yang sehat. Apa yang diperintahkan Allah sejalan dengan akal yang sehat. Ya, karena memang agama itu tidak pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Cara beribadah ini tidak bisa diketahui kecuali lewat para rasul dan berdasarkan penjelasan mereka. Nah, ini tentang iyyaka na'budu. Memang saya harus mengulangi karena tadi ada adik-adik muda, calon bintara, calon angkatan laut, supaya mereka juga punya bekal iman, ya. Sehingga ketika mereka menjaga
perbatasan laut dengan negara asing, mereka tetap dalam kondisi niat yang lurus, kemudian sungguh-sungguh. Dan ternyata kalau ada seseorang yang meninggal di tenggelam, itu juga termasuk bagian dari mati syahid, Pak. Jadi ternyata saya buka dalam kitab Sholatul Mukmin, tanda-tanda husnul khotimah itu ada sekitar 21, Pak. Jadi tanda-tanda husnul khotimah itu bukan hanya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, bukan hanya itu. Termasuk yang mati karena sakit perut, itu termasuk bagian dari syahid, dan syahid adalah bagian dari husnul khotimah. Termasuk yang mati tenggelam, itu adalah syahid, dan syahid itu adalah bagian dari husnul khotimah. Termasuk yang mati kena reruntuhan, karena gempa runtuh, itu juga termasuk syahid, dan itu bagian dari husnul khotimah. Baik itu syahid dunia maupun syahid akhirat, pokoknya syahid, mati syahid. Jadi mati syahid itu termasuk sakit perut, termasuk sakit TBC, ada sakit TBC, termasuk sakit karena tenggelam, termasuk termasuk mati karena kebakaran. Ya, jadi ada sekitar 20-an. Nanti kapan-kapan kita bahas. Ya, melahirkan juga. Seorang ibu yang melahirkan, kemudian bayinya masih ada di dalam, kemudian dia nggak kuat ngeden, tahu-tahu mati, wafat. Jadi mati tenggelam di lautan, tertimpa reruntuhan, kemudian sakit karena wabah taun. Ya, taun itu yang lebih ganas dari corona, Pak, lebih ganas dari corona. Kemudian yang sakit perut, kemudian yang TBC juga, diafragma. Jadi antara bagian dada dengan bagian perut kan ada lapisan, Pak. Ya. Jadi itu perlu saya sampaikan tadi, makanya karena ada adik calon perwira, calon bintara. Sudah habis ya, Pak, ya, waktunya. Oke, karena waktunya sudah 1 menit, maka tidak bijak kalau saya ngambil judul baru, ya. Tidak bijak, tidak cukup. Saya kira sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.